Ya, di sini bersama saya manusia berbudaya. Nah, di sini saya ingin melakukan podcast bersama Bapak Arif Bowo Laksono sebagai kasih di bidang atlas, adat, tradisi, lembaga dan seni. Nah, ini boleh saya perkenalkan, ini Pak Bowo. Mohon izin kenal. Nama lengkap saya Arif Bowo Laksono. Saya di Dinas Kebudayaan ini selaku Kepala Seksi Seni di bidang atlas, itu bidang adat, tradisi, lembaga dan seni. Saya lahir di Sleman 1 September 1968. Jadi sekarang usia saya sudah 57 tahun. Sudah Jelang purna ini ya. Nah, bentar lagi menikmati masa tua. Beliau sudah menikmati masa tua. Dan menikmati masa endingnya ya. Berarti sisa setahun atau 2 tahun lagi, Pak? Setahun lagi. Setahun lagi. Oh, kita bakal ini Pak Bos tahun lagi ternyata. Mungkin saya sebagai host di podcast ini mau sedikit mengulik tentang Dinas Kebudayaan, nggak apa-apa? Oke ya, sebisa saya akan saya jawab. Soalnya beliau ini nih orang paling lucu di Dinas Kebudayaan, makanya milihnya Pak Bowo. Oke, masuk. Lebih seru. Masuk banget. Masuk. Ya. Mungkin ada sedikit satu pertanyaan sih, Pak. Dari awal ini mungkin awal mulanya Bapak tuh di Dinas Kebudayaan ini dari awal atau sebelumnya pernah di tempat lain atau gimana? Oke, terima kasih. Perlu saya sampaikan, saya dulu kuliahnya di Institut Seni Indonesia. Wih. Bukan Institut Senyum ya? Ya, Institut Senyum. Institut Seni Indonesia, jurusan tari, jadi banyak miringnya ya, mungkin lanang kok joget gitu. Kan Jatil juga joget. Lanang kok melambai itu. Ya itu. Iya, saya jurusan seni tari. Ya alhamdulillah waktu itu setelah lulus saya langsung dapat kesempatan diterima bekerja di Dirjen Kebudayaan, tapi di sub Direktorat Kesenian. Jadi saya awal masuk bekerja diterima di sana atau ditampung, saya juga nggak mengerti. Yang jelas saya ada di direktorat. Kemudian karena keluarga saya kan terus waktu itu menikah. Biasa kan orang udah lama menjomblo, dapat pekerjaan terus nikah ya, benar ya. Benar itu. Istri saya ada di Jogja, sehingga saya kita berpikir piye carane bersatu gitu kan, rumah tangga kalau kejauhan kan enggak baik. Ya kalau bisa bersatu ya. Terus saya lebih bisa pulang ke Jogja daripada istri saya pindah ke Jakarta. Saya duluan pindah ke Jogja, sehingga tahun 2000 itu saya bisa diterima di Dinas Kebudayaan Sleman. Istilahnya mungkin yang mau menerima saya, mungkin saya pengennya macam-macam, tapi yang takdir saya harus di Dinas Kebudayaan Sleman. Itulah awal. Jadi saya kepindahan, saya mutasi dari Jakarta pindah ke Sleman ini. Cukup menarik. Bisa, maksudnya beliau udah dari Jakarta balik lagi ke sini. Berarti Bapak emang aslinya sini kan, Pak? Iya. Emang berarti udah ditakdirin di sini. Udah. Terus beliau ini juga gimana ya? Kemarin tuh baru pulang dari Jakarta, mengikuti acara apa itu, Pak? Sebenarnya? Itu Gelar Seni Budaya Yogyakarta. Gelar Seni Budaya Yogyakarta itu merupakan hari ulang tahun berdirinya, kalau orang-orang dahulu namanya Nagari Yogyakarta ya. Jadi berdirinya bukan DIY tapi berdirinya Nagari Yogyakarta, yang di ulang tahunnya itu diselenggarakan di Jakarta atau di taman, tepatnya di Taman Mini. Itu memang upaya pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, juga sebagai upaya untuk mengenalkan budaya Jogja di tingkat nasional maupun internasional. Karena memang saya berbicara kenapa internasional, karena memang selain yang diundang itu masyarakat
Jogja atau luar Jogja yang ada di Jakarta juga lebih dari 10 itu duta besar sahabat yang ada di luar negeri ya. Tapi kebetulan mereka bekerja di kedutaan Indonesia, kemudian diundang bukan dari luar negeri datang ke Jakarta, enggak, tapi negara emang kerja di ini. Ya, jadi kita mengenalkan budaya Jogja yang ada di Jakarta. Nah, itu kan Bapak tadi ngomongnya memperkenalkan. Nah, dari Sleman, dari Jogja atau Sleman sendiri itu yang dibawa ke sana tuh apa, Pak? Begini, di Dinas Kebudayaan DIY atau Jogja itu selaku yang mengkoordinir, dan Banhubda itu Badan Penghubung Daerah atau panitia yang ada di Taman Mini. Kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama ukuran saya, karena sudah lebih dari 10 tahun. Dan materi ini selalu diputar ganti-ganti. Jadi ada materi kesenian tradisi atau tradisional, ada sendera tari, ada upacara adat, ada fashion show dan sebagainya, tapi nggak banyak soalnya pengisinya cuma di ini kan 4 kabupaten 1 kota ya, itu yang jelas di Kerubutuleh itu. Kemudian ada perwakilan yang ada di Jakarta, karena di Jakarta ada semacam diklat yang diselenggarakan di Taman Mini, mereka juga ditampilkan. Itulah kekayaan DIY dikenalkan, dan kebetulan untuk tahun 2025 ini kita Sleman itu kebagian fashion show, jadi memperkenalkan bagaimana berbusana ya. Tapi kan sebenarnya berbudaya itu sangat luas ya. Jadi dan waktu itu karena saya sering mengikuti event ini, yang mengkoordinir kegiatan ini yang disebut Sleman, saya berpikirnya adalah pakaian tetapi yang bermotif tradisi. Jadi dari batik diangkat menjadi berbusana yang elegan lah, yang bisa kayak sopan atau bisa dilihat secara nasional. Bisa untuk sopan, bisa untuk rileks dan sebagainya, tapi juga pantas untuk melihat situasi dan kondisi. Leres ya. Jadi itu kemarin Sleman mengisi acara itu. Ini mungkin sedikit tahu sih, Pak Bo mungkin mau kopi dari kita atau ini nih? Sedikit boleh dong Mas kopinya. Beliau ini suka ngopi ternyata guys. Saya hobi ngopi. Soalnya orangnya chill, orangnya santai. Itu ini hanya untuk aja memotivasi, tapi ini banyak yang ngomongin juga. Kan kalau orang yang kenal saya, kenal riwayat saya itu kan mencemaskan, Pak Bo pernah pasang ring itu, pernah sakit jantung, kok ngopi gitu. Nah, justru saya itu malah begitu setelah pasang ring itu hobi ngopinya saya luar biasa. Sehari bisa 4 kali 5 kali itu. Itu detak jantungnya kalau bisa ngomong ampun itu Pak kayaknya. Enggak, maunya berhenti tapi dilarang berhenti sama kopi. Kopi itu kayak energi yang bikin detak jantung lebih kenceng, pompa darah. Enggak, saya sebenarnya termotivasi ini, tambah semangat terus baca di artikel, tapi kebetulan yang artikel yang saya baca itu ngomongnya itu kopi itu positif gitu. Baik untuk kesehatan jantung. Wah, saya seneng aja sih, kebetulan misalnya lemes itu minum kopi, wah tambah katanya bikin semangat lah. Saya itu malah jadi tergugah buat kopi. Jadi saya tanamkan sugestinya itu. Bener sih. Biar enggak, maksudnya kok bisa bener. Bener, kalau Bapak mikirnya kopi bikin sakit kan malah nanti tambah makin sakit, Pak. Betul. Dan kopi yang saya minum ini adalah yang tanpa gula. Saya pernah waktu mau pulang dari Opnam, kebetulan saya Opnam di Harjolo, dokternya agak serius ngomong sama saya, Pak Arif gitu, apa dok, ingat jangan campur gula itu nanti akan membuat pengentalan gitu. Siap dok. Jadi dokternya juga saya janji tanpa gula, jadi saya seringnya minum kopi itu selalu tanpa gula.
Dan saya merasakan kok asal minum kopi kok tambah semangat ya udah saya dikit-dikit semangat dikit-dikit kopi dikit-dikit. Udah kayak doping ternyata. Oh iya. Udah kayak doping. Di sini juga ada yang suka ngopi Pak, tapi cewek dia. Oh iya. Di situ orangnya. Dia suka banget ngopi itu, boleh diajak ngopi berdua nanti. Oke, kapan-kapan ngopi bareng ya Mbak ya. Oke, lanjut lagi di masalah kebudayaan. Ya kan tadi Bapak sedikit cerita yang barusan Bapak ke Jakarta itu, mungkin itu acaranya per tahun atau setahun sekali atau gimana Pak? Gini ya. Tentang berdirinya Yogyakarta itu setelah tadi saya pelajari juga ternyata ini tuh GSBY atau Gelar Seni Budaya Yogyakarta memperingati Adeke Negeri itu yang ke 270. Setelah saya hitung pakai kalkulator itu ternyata 2025 kalau dikurangi angka 270 itu ternyata udah 1755. Saya terus jadikan kalau 1755 kan terus ingat itu perjanjian Giyanti. Giyanti kan yang membelah Yogyakarta dan Surakarta. Ya itu. Ya, itu sangat monumental ya. Jadi dalam memperingati itu, jadi itu diperingati. Tetapi memang bulannya ya nggak ada yang tahu pastinya. Ya karena memang kita belum lahir ya. Ya jadi dapat cerita ngarang-ngarang aja tahu-tahu. Pokoknya kita mempercayai aja karena disuruh percaya ya kita. Itu berarti terpecah 2 atau terpecah 4 itu Pak? Mungkin kerajaannya ada 4, mungkin atau yang puing-puing yang lainnya juga masih banyak sebenarnya. Soalnya gede banget ya Pak. Ya enggak, maksudnya kan kelihatan di Surakarta itu ada Mangkunegaran sama satunya lagi. Kalau di Jogja kan ada Kasultanan sama Puro Pakualaman. Terlepas sejarahnya itu gimana? Iya gimana? Yang jelas ada dua itu. Terus di Surakarta ada dua. Ada 2 juga. Mangkunegaran dan Paku yang itu loh yang satunya saya agak lupa nyebutnya. Ini Gibran. Bukan ini ada ya Pak? Berarti itu mengenang sejarahnya ini tadi ya? Ya berdirinya Giyanti. Udah 200. Ditarik ya 270. Berarti itu terjaga banget ya? Maksudnya secara turun-temurun gitu nyampe sekarang. Mungkin berarti itu sebelumnya ini Bapak ngikutin acara tersebut tuh udah dari tahun ke tahun atau baru tahun ini Pak? Dari tahun ke tahun karena ini GSBY itu sekitar belum sampai ke 20, padahal saya kerja di Sleman kan sudah lebih dari 20 tahun ya karena saya di Sleman itu 2001 itu sekarang kan 2025 berarti udah 24 tahun. Iya, saya ikut terus berarti prosesnya. Itu ada keunikan tersendiri nggak Pak dari daerah lain atau itu kan otomatis kan itu ketemu sama provinsi lain atau ini lain kan? Bukan. Apa gimana? Saya kembalikan lagi ya. Ini kan DIY. Jadi kita tidak pentasnya itu tidak ketemu provinsi yang lain tetapi kabupaten yang lain. Sleman Fashion Show. Kemudian Bantul itu kesenian kerakyatan. Kemudian kota itu garap musik. Garap musik tradisional. Gunung Kidul itu dagelan Mataram. Kulon Progo itu kemarin lupa lah saya. Tapi intinya itu per kabupaten tuh berarti beda-beda. Jadi lingkupnya tuh cuma Jogja doang Pak. Iya, Jogja saja. Tapi yang diundang dari bermacam-macam wilayah. Kebetulan kan di Taman Mini itu merupakan miniatur Indonesia ya. Jadi semua provinsi pasti diundang. Karena deket sih. Karena saling berdekatan itu kita diundang semua jelas. Ya sih, maksudnya biar tahu gimana sih budaya Jogja di luar di mata orang. Jadi ini juga menarik sih buat maksudnya anak muda biar maksudnya gimana ya, anak muda sekarang kan juga mereka kan juga punya budaya-budaya mereka sendiri yang mungkin di orang tua juga berbeda, di muda juga berbeda. Saya akan bercerita tentang pengalaman saya dalam bagi saya meng-create fashion show itu. Karena memang ini kan zamannya refocusing ya atau efisiensi, sehingga seniman Sleman itu hanya 5 dan diproduksi oleh 5 artistik, jadi sangat minimalis sekali. Katakanlah kalau kita melihat fashion itu kan hanya orang berjalan pakai baju itu toh. Cuma lenggak-lenggok gini.
gini Selai terus gini. ya. Tapi dalam hal ini kebetulan koreografer saya Mas Komper itu dia dengan timnya karena waktu kan kita dibatasi antara 10 sampai 15 menit. Mas ini tantangan Mas, oke Pak, nanti akan kami bantu. Nah, itu satu-satunya adalah semua senimannya itu harus di atas panggung terus selama itu 10 menit ya. Jadi tidak ada yang masuk terus ganti baju itu enggak. Ganti bajunya di atas panggung, makanya saya seneng ganti-ganti. Dalam arti tanda petik ya. Oh asik pokoknya. Itu setiap kali ganti posisi udah ganti baju lagi karena berarti dia cepat sekali. Effort banget ya Pak. Iya, dan mereka karena mereka itu juga ahli menari juga ya. Pada saat gladi atau latihan beberapa kali itu saya ngomong tarinya udah cukup, saya nggak mau menari gitu. Ini bukan karya tari tapi ini fashion show. Yang tariannya sudah saya nggak cukup gitu. Sekarang berpikirnya fashionnya itu kebetulan waktu itu fashionnya belum jadi, masih di tukang jahit gitu loh. Saya agak pokoknya itu tugas kalian. Mereka berebut lagi terus mempelajari dari YouTube tuh apa tuh fashion show. Akhirnya mereka menemukan, akhirnya ketemu apa harus yang pas feel-nya itu seperti apa. Wah mereka terus bergaya-gaya itu wah luar biasa. Saya nggak ngempet karena ketawa gitu loh. Wah saya tinggal pulang daripada nanti saya salah persepsi ya. Soalnya karena saya suka gitu, wah menarik banget ini gitu. Ya saya yakin semua pasti menarik sih. Setiap kali di atas panggung itu ganti copot itu udah tampilan berbeda ya. Lagi. Tapi sudah memang didesain khusus ini. Saya ngomong ini waktunya sekarang, tapi saya ini minta ditambah yang ganti-ganti baju itu dibuat pertunjukan. Jadi mereka kaget kok harusnya berganti baju itu ditutup-tutupi, malah saya enggak. Itu harus dibuat pertunjukan loh. Iya, tapi bukanya enggak kayak kamu cuma buka gini. Enggak. Tapi mereka ada gerak-gerak tertentu, jurus-jurus karena bisa menari seret gitu, tahu-tahu udah ganti gitu. Pokoknya bagi saya seru lah itu, sangat surprise. Jadi saya yakin walaupun dengan seniman yang tidak maksimal jumlahnya, tetapi teman-teman hanya sekitar 5, akhirnya tampil 6 itu didesain dengan panggung yang menarik itu mereka bisa menyob. Dan saya ngomong lagi, iki urung ketok Slemane gitu. Mereka mikir lagi kok Sleman piye Pak? Gimana maksudnya? Pokoknya kalau kamu nggak bisa mikir tulis aja Sleman gitu. Saya kan nggak mau. Kita harus dikenal. Kita itu jauh-jauh pakai duit banyak, duitnya idenya Sleman. Akhirnya mereka pinter membuat dekorasi itu Gunung Merapi itu. Kan mau nggak mau Gunung Merapi, walaupun di sana itu banyak di Indonesia banyak gunung Magelang. Tapi ini gunungnya Gunung Merapi. Identiknya. Mereka membuatkan Gunung Merapi. Dan penuh reka-reka desain dan sebagainya, sehingga menurut saya memang layak untuk mendapat pujian tampilan kontingen Sleman kemarin itu. Terbukti dari saya uji petik ke Pak dari perwakilan dari Bapeda Sleman, Pak gimana tadi? Wah luar biasa, sangat kreatif. Totalitas. Iya, saya bukan sombong tapi saya ikut. Sombong dikit, nggak apa-apa. Sombong dikit. Saya agak bersyukur alhamdulillah, jadi tidak dianggap asal gitu. Jadi memang ini perlu pemikiran dan sebagainya. Itu harapan kami dengan kreasi yang dibuat tadi yang bermotifkan motif-motif batik Jogja tadi bisa menginspirasi teman-teman supaya tidak malu menggunakan batik itu. Jadi bukan identitas terus kalau batik itu milik orang tua itu tidak ya. Jelas itu yang pertama, yang kedua terus motif Jogja itu seperti itu karena memang masing-masing daerah punya sejarah yang tidak sama sehingga motif batik itu mencerminkan daerah asal ya, ini daerah Rembang, ini daerah identitas mereka. Solo ya, tapi Jogja itu seperti ini, seperti itu supaya bisa dikenal dan tidak malu dan bagaimana cara memakainya itu tidak harus yang tradisional banget itu, sebenarnya menggunakan bahan batik itu bisa banyak dipakai apapun bisa buat ini.
Cukup menarik tadi kan Bapak sempat bilang kalau ini tuh ada pengurangan dana atau efisiensi yang kita tahu lah. Itu tuh cara pemilihan model kan itu tadi Bapak bilang seni tari kan dari anak-anak tari itu yang melakukan pemilihan itu atau seleksi itu siapa Pak? Atau begini, gimana? Itu saya serahkan ke sutradara karena apapun saya menghormati kemerdekaan sutradara untuk menyampaikan atau menuangkan apa yang menjadi pilihan atau gagasan. Sekalipun ide dasar itu dari kami, tapi untuk pengembangan kan saya serahkan kepada mereka sehingga mereka memilih orang atau pelaku fashion itu memang seperti yang dia inginkan dan karena komunitasnya mereka itu juga kan banyak ya, dia sudah bisa yang saya pilih adalah ini A B C D E itu yang sekira-kira memiliki kreativitas atau improvisasi yang sangat tinggi karena menurut saya itu memang bahaya kalau menggunakan copot-copot atau masang-masang kain ya itu. Kalau yang tidak tahu kan, kalau anak kan mungkin diladeni ya, mereka harus sendiri, harus pasang copot sendiri. Mandiri lah. Iya harus mandiri di atas panggung juga. Sangat diyakinkan atau dimungkinkan tidak ada kecelakaan. Dan saya wanti-wanti benar saat tunggu pada saat latihannya itu, kalau ada kecelakaan harus diulang lagi latihannya gitu, sampai yakin tidak ada kesalahan baru. Oke, nanti gladi bersih sampai keberangkatan itu tidak diulang lagi nggak apa. Tapi kalau gladi bersih ada kegagalan, saya suruh ngulang, gladi bersih lagi sampai bersih. Gimana pun sampai bisa. Iya sampai bisa. Saya harus gitu karena memang kita menggunakan anggaran yang menurut saya terbatas itu ya harus optimal, harus maksimal. Jangan disia-siain. Harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Seperti itu dalam rangka menjaga efisiensi tadi. Soalnya cukup gimana ya, menjadi tantangan juga kan Pak, maksudnya ini gimana cara kita berpikir, maksudnya ini dengan anggaran segini kita mau nunjukin apa gitu. Tapi secara overall kemarin tuh ada yang menurut Bapak lebih menarik nggak tentang budayanya itu, atau yang makna yang disampaikan dari hal tersebut? Begini menurut saya, kemarin itu pada saat fashion itu tiap-tiap kali peragaan itu kan ada narasinya, sehingga diceritakan sejarah motifnya itu sifatnya apa, untuk apa, sehingga materi batik yang sebenarnya sudah memiliki filosofi itu memang ada penerapannya. Contohnya yang dipakai raja kemarin itu yang bermotif parang itu memang ini hanya milik raja dan tradisinya untuk di keraton saja, untuk di luar jangan atau sebenarnya tidak lazim. Kecuali kalau memang ini ditampilkan di panggung ketoprak yang memerankan raja karena ini seni peran boleh menggunakan parang, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu ya memang pantang menggunakan apa yang harus ini milik raja kok dipakai orang kebanyakan. Seperti itu. Udah ada kayak ada sekat-sekat. Ya ada batasan-batasan itu. Bener. Sekaligus kita juga mengedukasi kepada masyarakat. Ini saya haus Pak, saya boleh minum nggak ya Pak? Oke, ya, Bapak juga boleh minum. Mumpung agak anget ya. Rotinya dimakan Pak, ini dibeliin tadi sama salah satu kru di sini. Kru. Yang saya tadi sempat tanya tadi, ini beli ini pakai uangnya calon atau orang tuanya tadi ya? Dia bilang, dari papa mama. Itu sebenarnya dari seseorang sih Pak. Oke. Jadi itulah buat dia kan udah mau kelar juga magangnya. Oke, mantap nih. Di sini kan mungkin di sini kita juga saya dan teman-teman juga magang, mungkin baru pertama kali juga melakukan podcast di sini atau mungkin sebelumnya Bapak saya belum tahu juga Bapak udah melakukan podcast. Awalnya kan juga bingung kan mau cari siapa ya yang mau jadi pelakunya, siapa yang mau jadi narasumbernya. Terus ada yang kepikiran, ini Pak Bowo seru banget, dia katanya lucu, ya udah ada yang ngelobi katanya Pak Bowo bisa, ya udah bisa nggak apa-apa. Terus akhirnya saya sama Pak Bowo ketemu, orangnya seru banget ternyata dan lucu.
Ini sebenarnya kalau boleh saya ngomong ini tadi, wah udah ngomong ini. Oke. Saya udah ada ngomong sesuatu gitu. Saya lanjut mungkin cerita yang lain mungkin. Jangan Mas siapa saya tadi? Saya Mas Akbar Eka Saputra. Mas Akbar, pengalaman menurut saya itu unik pada saat saya itu mendapat ketugasan di mana saya harus terlibat di beberapa event upacara adat. Jadi karena saya kebetulan dari dulu kan di seksi seni. Itu menampilkan kesenian di upacara adat, pikiran saya yang disesuaikan dengan tokoh-tokoh yang ada di upacara itu. Karena di Sleman ini ada beberapa upacara adat, ada 10 kalau tidak salah, mungkin lebih dikit ya 11. Tapi tokohnya kan masing-masing. Beda-beda. Seperti kalau di Gamping itu ada Bekaka. Itu tokohnya kan Ki Wiro Suto. Terus di itu yang namanya Apem di Wonolelo itu Ki Wonolelo. Kemudian Pondok Wonolelo. Ada lagi Mbah Bergas, macam-macam. Tapi yang salah satu yang paling unik adalah di ini Labuan Merapi. Itu di lereng Merapi. Iya. Yang legend kan Mbah Marijan. Nah, itu kan saya pernah kayaknya kalau nggak salah ngelihat foto Bapak sama Mbah Marijan kan tadi saya kira itu siapa ya, rambutnya putih, saya kira tuh Pak ini Ganjar. Siapa yang enggak Pak Ganjar lah. Pak Ganjar kok udah tua. Terus untungnya Bapak ngasih tahu kalau itu Pak Mbah Marijan. Iya, langsung tarik Mas, kamu jangan macam lihat dulu nih siapa. Bingung. Mbah Marijan. Jadi ini legend. Tidak sembarang orang bisa bertemu dengan apalagi saat dipeluk gini. Hanya orang yang disayang yang dipeluk, termasuk saya kan disayangi Mbah Marijan. Disayang banget saya juga mau disayang ini jadinya. Jadi ceritanya seperti ini Mas. Jadi saya kan mesti kalau ada mau event upacara adat, saya kan mesti menyutradarai performance itu atau membuat naskah cerita sampai di dalam seni pertunjukan. Saya biasanya sebulan sebelum upacara adat itu saya sowan Mbah Marijan. Terus saya ngobrol-ngobrol. Mbah, saya ini dari kantor Dinas Kebudayaan Sleman mau membantu merayakan atau meramaikan upacara adat Labuan Merapi. Tapi tugas saya ini membuat sendera tari, Mbah. Oh ya ora apa-apa le. Lah pripun? Saya nanti mohon Mbah. Saya tahu sebenarnya kan cari materi dulu apa. Cerita Labuan ki apa toh? Ternyata itu kan komunikasi sultan dengan yang kuasa dan dengan alam. Dan juga dengan sesama. Dan juga ritualnya kan itu komunikasinya Sultan dengan Kanjeng Ratu Kidul di dalam ceritanya di dalam ceritanya. Terus saya membuat ceritanya itu dari Panembahan Senopati itu bertapa di Parangkusumo. Di selatan. Iya, di pantai selatan. Dalam cerita itu kan dikisahkan Panembahan Senopati itu mau menjadi raja di Jawa itu butuh dukungan atau apa ya? Bukan laku spirit. Ya itu namanya laku spiritual, tapi butuh dekengan atau apa. Terserah kok, nggak tahu sih apa itu terus menjadi suami istri sama saya nggak tahu sih, nggak dapat undangan ya. Itu. Ketentu. Terus didatangi oleh Ratu Kidul, dikasih namanya Andok Jagat gitu. Karena seorang raja yang memiliki apa istilahnya indri yang tinggi, saya juga nggak tahu kenapa alasannya, mungkin di dalam cerita ketoprak saya juga belum. Andok Jagat itu tadi oleh Kanjeng Ratu Kidul kan diberikan kepada pembantunya itu si Ki Juru Mertani. Atau juru taman ya sebenarnya, juru taman atau juru yang selalu mendampingi Panembahan Senopati. Diberikan pokoknya suruh menjaga, suruh dimakan doknya itu tapi nggak tahu Dok Jagat itu apa bentuknya seperti telur juga nggak tahu, tapi dinamakan Dok Jagat.
Mungkin kalian pada belum tahu, tapi semoga dengan cerita ini agak kenal ya. Nanti memperdalam lagi, monggo banyak literatur. Setelah dimakan, dia itu tuh menjelma menjadi raksasa, ceritanya seperti itu. Si juru taman tadi. Nah, terus setelah menjadi raksasa, dia protes dengan pada manusia. Lah saya aku piye nek ngene setelah menjadi raksasa itu. Ngomongnya aku piye ngene terus. Ya wis kowe anu wae njaga Kraton Mataram ning kowe ning Gunung Merapi. Ya. Namanya Ki Sapu Jagat itu yang dinamakan Ki Sapu Jagat. Cukup inilah terkenal juga kan kalau di mana-mana, tapi nggak tahu cerita aslinya. Dan ujungnya juga kita belum tahu ya. Terus Mbah Marijan kan juru kunci Merapi. Saya iseng-iseng nanya, Mbah, janjane Ki Sapu Jagat iki ana ora to, Mbah? Jane ana ora, ini ana saya pengen ngerti di sebelah mana gitu. Ya apapun sih, kalau pas berani ketemu ya ketemu, kalau nggak berani ya nggak. Terus wah ora ono gitu. Ya, tapi saya gaya nutupi aja, orang Jawa kan seperti itu. Yang namanya orang sakti kan tidak pernah menunjukkan kesaktiannya. Yang ada tapi dibilang nggak ada, terlalu ini juga kan. Ya udah, pokoknya saya diperbolehkan membuat cerita itu, sehingga saya setelah istilahnya sama Mbah Marijan di Serawo itu, terus saya baru berproses di sini, di bawah sini, membuat drama tari itu. Di event-event upacara adat itu selalu ditampilkan. Iya. Tapi memang potensi senimannya saya mencopot orang-orang yang istilahnya kelas A-nya ya, biar saya nggak pusing. Biar ngaturnya atau bagaimana memerankan. Soalnya untuk tahun-tahun berikutnya belakangan ini itu memang saya juga senang sih. Dari panitia upacara adat lokal itu ingin senimannya itu dari sanggar yang ada di sekitar sana, dan saya dukung. Dan kemarin yang terakhir itu jelang upacara adat itu saya juga menunggu kapan ada latihan fragmennya Pak. Hari ini ya saya datang itu pas latihan. Sekarang seperti ini ya. Saya senang-senang saja sih. Ya, terus bagi saya Labuan Merapi ini unik. Juga tergantung hubungannya dengan saya pas masih belum lama, bukan masih. Saya kan dulu pernah cerita, saya itu pernah kena serangan jantung. Saya terus pasang ring kan. Ya ringnya cuma satu sih. Saya juga penasaran ngetes ring itu loh. Ring iki apik tenan, tapi saya butuh dipasang ring itu pede, harus pede ya saya. Biar yang denger, biar belajarnya harus pede, jangan terus pasang ring terus kayak orang sakit sekut. Aku wes loro. Malah layu. Aku jam 9 kudu turu. Udah dipanggil istri sudah tidur. Saya malah salawan. Baru 3 bulan pasang ring itu ada Labuan Merapi itu, Mas. Saya coba, saya mau ikut naik gunung itu. Padahal medannya kan naik terus itu. Ikut namanya Sri Manganti. Itu kan 3,5 kilo tapi nanjak terus ini. Ada sekitar 2 atau 3 jam itu. Saya ikhlas saja. Wah, seandainya saya dipanggil. Ya saya bergabung saja sama ini aja, sama Mbah Marijan. Bukan. Sama Bu raksasanya tadi loh. Ki Sapu Jagat. Mau lihat langsung kan. Gabung sama Mbah Marijan. Gabung kamu jaga Merapi itu. Saya ketawa ke teman-teman seperti itu. Tapi Mas Heri itu pintar. Mas Heri kan orang SAR ya. Pak, Mas, pokoknya tolong Pak Yang itu dijaga. Jadi di setiap pos-pos itu saya tuh selalu banyak yang ngamak saya. Kira-kira perlu pertolongan enggak itu, jadi ditanyain terus berarti. Mas Heri itu malah jagai saya. Saya senang Mas Heri yang ada ngurusi NIK itu loh. Iya, tahu. Saya alhamdulillah pertama aman. Kemudian kemarin juga saya ngejak anak saya aman. Dan saya rencana insya Allah akan selalu rutin mengikuti Labuan Merapi, sekaligus ngetes jantung tadi. Uji coba spek jantungnya. Dan pokoknya saya selalu semangat pokoknya.
Itu Bapak mau uji coba jantung atau mau ngelihat kisah Pujagat sebenarnya Pak? Sebenarnya itu. Bapak itu berarti udah berapa kali selama Bapak baru masang? 2 kali sih, 2 kali. Saya berarti aman. pasang Rijato kan juga belum lama ya berarti. Iya. Yang Bapak kan mohon maaf juga kisah lukanya kan banyak banget ya, dari mulai tangan, dari mulai kecelakaan juga. Itu kan buset nih tahan banting banget. Iya. Memang saya gini, prinsip saya itu saya harus laku bukan spiritual ya, kayak orang Jawa itu. Mana yang harus dilawan, mana yang harus dirangkul, mana harus berdampingan, mana harus musuh atau kawan itu, sehingga sakit itu jangan dianggap lawan atau malah sakit terus kita tersakiti, enggak. Mungkin bisa dijadikan kawan atau ya kita jadi selalu berdampingan itu loh ya, suka duka itu memang jadi satu. Siap suka siap duka. Jadi tidak hanya mau sukanya aja tapi dukanya ya harus diterima. Iya benar-benar. Kepada yang muda-muda juga harus disiapkan itu apa, menempuh hidup, orang menempuh hidup baru maksudnya. Menempuh hidup itu ya, hidup itu memang harus komplit, orang mau seneng itu ora seneng juga bubar terus gue seneng murah ya tidak seneng ya dilakuin. Minimal kalau nahan ya diem, ya udah diem. Nahan berak itu kalau diem. Ya itu orang diem. berak. Diem itu sebagai apa ya? Bentuk ini. Iya, untuk mengamankan supaya tidak terus takabur, terus ingin bubar, hindari kata bubar. Pengennya bubar aja bubar. Kayak apa bubar? Mudah sih bubarnya, tapi kelanjutannya itu ya bakal bingung soalnya. Udah ini. Nanti terus nyesel. Ya bener Pak, itu bener. Mungkin ada nggak sih selama Bapak kerja selama 24 tahun deh, ada nggak kesan Bapak selama di Dinas Kebudayaan atau Bapak kan sebagai pelaku seni itu, ada nggak sih kesannya Pak sebagai pelaku seni? Begini, saya dulu kan memang sebelum menjadi pegawai kan seniman dulu. Saya seusia Anda itu saya sangat aktif ya, ikut di sanggar-sanggar, ikut di paguyuban, saya pelaku. Sehingga waktu terus jadi pegawai saya juga pernah ini beda ya, di Jakarta. Waktu di Jakarta itu saya tuh sudah kerja di Direktorat Kesenian, sama pimpinan saya itu diikutkan di namanya Opera Anoman, teater Opera Anoman di Taman Mini sana. Itu pentasnya tiap hari, jadi saya memang terus tidak menjadi seniman karyawan, tapi itu beda lembaga. Kalau di Taman Mini yang menggaji Taman Mini, kalau yang di kantor direktorat ya yang gaji direktorat. Tapi pimpinan saya waktu itu hanya memberi pengalaman saya saja. Saya tidak diperbolehkan untuk menjadi karyawan di teater tanahku terus, tapi saya hanya dibatasi setahun. Bagi saya pengalaman seperti itu luar biasa, karena memang gemburan fisik, selain memang penghargaan rupiahnya juga luar biasa. Waktu itu saya karyawan PNS sarjana golongan 3A 75 bukan 120. Ya, terus itu CPNS, kemudian menjadi PNS menjadi 450. Saya kerja di teater Tanah Airku itu gaji saya itu sudah 900. Ya, jadi boom menurut saya. Ya, saya bersyukur kemudian saya bisa membeli rumah sederhana di Jakarta. Raketang terus tak dol meneh, tapi saya belikan di Jogja ini. Kemudian saya selama pindah di Jogja ini saya mengurusi bidang yang seni, jadi tidak asing bagi saya, dan saya mengurusi kesenian-kesenian yang dulu saya lakukan pada saat saya menjadi seniman. Jadi saya dari muda seusia kalian sampai saat ini tidak lepas. Tetapi setelah menjadi PNS di sini saya sudah mulai melepas dan mulai tidak bersaing lagi menjadi seniman. Saya harus menjadi pegawai dinas, harus administratif, harus sesuai dengan aturan pemerintah. Iya, tidak lagi menjadi seniman. Harus saya buat itu seniman seperti tadi misalnya sudah percaya dengan
sutradara ya udah ini Ya udah. ruangnya sutradara, saya nggak usah campur malah saya kalau mau mikir-mikir Nanti malah ininya. Iya, soalnya namanya kreativitas kan tidak ada habisnya. Nggak ada batasnya. Iya, batasnya ya kalau udah dipentaskan itu udah selesai. Ya. Iya, soalnya kalau kreativitas itu yang menghentikan ya pada saat kontrak itu. Ini pentas ya udah selesai. Jadi kadang-kadang kalau sudah pentas itu milik seniman pelaku yang ditugaskan. Jadi sutradara itu kadang-kadang sudah bukan apa-apa lagi, setelah itu ya selesai gitu. Iya benar. Soalnya nggak ada karya seni yang jelek, yang ada tuh karya seni yang nggak jadi. Iya. Sama dengan saya di Dinas Kebudayaan ini, saya nanti kan sebentar lagi pensiun. Ya. Saya berusaha memberikan contoh bekerja ya, menangani pekerjaan. Ya. Itu begini prosesnya seperti ini ya. Saya berusaha profesional, tahapannya seperti ini. Ya. Dan memang porsi saya, jadi porsi saya di teknis ya saya ngurusi teknis itu gini tahapannya, sehingga selepas nanti saya purna atau pensiun ya saya tidak perlu cawe-cawe atau terlibat. Itu sudah milik kalian yang tetap masih aktif di sini. Jadi saya percaya mau dibuat gimana pun. Iya, merah kuning hijau, saya tidak bakal menyesal, itu sudah milik kalian, karena itu namanya kebudayaan itu ya milik Anda, tidak. Saya sering katakan kan, saya tidak bakal paksakan. Karena saya juga nggak mau dipaksa-paksa. Iya benar. Soalnya sakit kalau dipaksa Pak. Gitu ya, harus ikhlas ya. Harus ikhlas. Makanya dulu itu kalau pas apa itu kan banyak moto orang ikhlas, harus saya dulu mikir ikhlas sih apa toh, kemudian kalian juga bingung ikhlas itu apa toh, harus ikhlas. Lama-lama karena faktor U itu ikhlas itu seperti ini, mensyukuri, menikmati, pasrah, tawakal, itu namanya akhirnya sampai ke tataran yang ikhlas tadi. Jadi dengan apapun yang terjadi dengan takdir ya istilahnya ya harus kita terima dengan senang hati. Jadi senang itu di diri kita gitu. Dan saya senang lagi dengan yang saya jalani itu, walaupun ya saya merasa kecukupan itu, tidak pernah saya merasa kurang itu, enggak terus sakit banget itu ya enggak. Kata-kata orang sakit gitu, oh aku sakit loh gitu. Jadi saya nggak mengakui, tapi kata dokter saya sakit. Bahkan kadang-kadang saya merasa disakitkan. Kok ini loro, padahal saya tuh nggak sakit. Biasa aja. Iya, saya disuruh sakit gitu. Disuruh merasa sakit, saya jadi kadang-kadang itu ketawa. Mikirnya gimana? Oh disuruh sakit, disuruh cuti. Iya, padahal nggak pernah itu saya ambil cuti, disuruh cuti 1 bulan ya. Seminggu aja saya sudah nggak ingin, pokoknya saya nggak mau dikatakan sakit gitu. Jadi saya selalu sugesti soalnya. Iya, berontak melawan sakit. Waktu tangan saya ini patah, ini kan digip, terus saya sempat tanya ke perawat, Mbak ini rencana berapa bulan atau minggu? Itu minimal 3 bulan. Wah 3 bulan saya nggak mau. Dalam hati saya sudah saya jawab, saya kuatnya 2 minggu. Akhirnya request. Iya, saya lepas itu kan kalau gip gitu kan kaku sekali. Ya, soalnya iya, kalau pas saya di kantor itu saya pecah itu kan, saya bawa pukul besi itu, teman-teman ketawa. Saya senangnya menghibur ke teman-teman toh. Akhirnya gip itu yang tadinya kayak besi ini jadi lumayan diri ini, jadi saya gerakin ini jadi bisa. Terus untuk nyetir gini juga bisa, saya naik motor. Itu jadi nggak kaku, jadi enak gitu. Saya pernah nyoba dari rumah sakit Harjoloko atau kantor, habis kontrol kan biasa sama kontrol so rapet banget tuh. Biar kelihatan biar kelihatan sakit. Ya. Gini. Saya nyoba dibungkus gini, tangan satu dari sana, waduh, capeknya, ya ampun, belum macet. Takut tuh diselip orang itu akhirnya saya nggak mau gitu, akhirnya saya lepas dan berontak. Dan dulu dokter pernah, kalau nggak dioperasi dok, nanti besok kan nggak Pak Bowo nggak bisa gini-gini gitu. Bengkok soalnya. Iya, saya ikhlas saja udah. saya ikhlas itu mau menerima itu saya terima saja. Soalnya juga. Iya, soalnya sudah dikasih
baju sakit jantung gitu. Dada Saya label. apa sakit kan saya nggak mau. Tapi akhirnya itu saya puntur-puntur sendiri saya. Sampai Bapak pull up. Iya, ya saya tarik gitu. Akhirnya kan karena seorang penari saya tetap berusaha nari terus gini. Iya. Akhirnya ya mau nggak. Soalnya ternyata menari itu dua, hati atau rasa sama fisik. Nah, saya kan malah belajar menari kan lama. Iya. Jadi saya bisa menari dengan rasa. Fisik saya tempelita itu sudah nggak begitu penting, apalagi kalau pemeranan. Iya. Misalnya Pak Bom itu raksasa itu, tangannya yang bengkok tadi sudah nggak ada yang kok tangannya bengkok itu nggak ada yang, tapi yang penting galaknya itu. Iya. Saya itu udah kebiasaan galak, makanya di ruangan itu. Gua gitu udah pada mikir, padahal saya itu hanya acting saja. Saya kadang-kadang senyum, wah ini karena terlalu lama menjiwai seni, karakter Rahwono itulah ya. So, pada minggir semua gitu ya. Pada takut itu saya mempelajari itu lama sehingga saya merasakan atau menilai kata yang saya lontarkan itu ya kayak anjing menggonggong, kayak harimau singa pada saat apa ya, gereng kalau bahasa Jawa itu. Memang itu dulu cita-cita saya, memang kalau menjadi raja kok udah tahu gini itu kan orang udah mikir jahat. Jadi saya melotot gini. Saya sangat bangga kalau waktu di panggung dikatakan jahat karena saya memang memerankan jahat. Tapi kelirunya di dalam kehidupan sehari-hari itu ke bawah. Iya, malah mikirnya, ini orang kesurupan kali ya. Kesurupan nih. Soalnya kalau pas di panggung tuh feel-nya, berarti Bapak berhasil meranin tokoh itu. Jadi keren kelihatan. Iya, sejarahnya seperti itu. Ternyata peran-peran tadi yang membuat, karena rata-rata nggak tahu ya, namanya penjahat kan udah nekat ya. Penjahat kok ragu-ragu ya. Iya. Mas gak lucu. Bacok nih. Lah iya, bacok. Tapi cara ya udah langsung cara kok malah langsung mesti mati duluan. Cara udah pres itu aja. Mungkin ini terakhir deh Pak dari saya juga. Bukan kesan sih, maksudnya selama Bapak meranin yang kayak misalnya Rawana tadi itu, ada nggak sih yang lebih susah yang diperanin kecuali tokoh tersebut, atau yang lebih berkesan tuh Bapak meranin apa? Ada, ini berkesan tapi nilainya negatif ya. Saya meranin ini yang lucu. Saya kan nggak bisa melucu walaupun karena Pak Boni lucu, padahal saya kalau mementaskan waktu itu jadi itu loh, sing entet apa itu yang pokoknya pasangan yang lucu, nari lucu lah. Saya kan waktu itu belum belajar mulai, ternyata susah bikin orang ketawa, gua ketawa jadi saya tuh stres sendiri ya. Jadi terima uang itu sudah gak ada apa-apanya. Menari gak bisa bikin orang ketawa padahal perannya lucu di acara temanten. Waduh, sing entit jebar-jebar kui opo ya, saya nggak bisa memeranin jiwa itu. Biasa jiwanya penjahat jadi pendagel, jadi nggak lucu saya. Itu paling saya sampai sekarang stres walaupun berkesan, tapi ya kalau inget itu cuma malu aja karena ya menerima honor tapi artinya nggak pas. Saya jadi ngebayangin posisi Bapak ngedagel tapi nggak ada yang ketawa tuh kayak itu susahnya bukan main. Iya sih Pak, itu emang tingkatnya udah, Bapak kan biasanya yang marah-marah tadi kan, tiba-tiba ngedagel, masa Rahwana jadi ini ngedagel kan nggak ini. Yang kecil-kecil itu. Ini berhubung ini juga udah pada pulang, udah mau pulang juga kan, mungkin udah kentung-kentung belum sih tadi? Udah. Mungkin ada ini deh, saya mau minta gimana ya, kesannya buat
atau apa sih namanya, pesan buat kita yang magang di sini atau yang kedepannya tuh pengennya Bapak gimana atau lebih baik gimana gitu? Begini, namanya belajar kan seumur hidup. Ya. Saya walaupun tua juga masih harus belajar. Kalau kalian akan menjadi lebih dewasa, mandiri, cari uang untuk keluarga. Kalau saya harus besok, yang sampean Anda tidak tahu, saya juga tidak tahu. Ya. Tuanya saya, matinya saya, terus mati itu semua pada tidak tahu. Ya. Lah yang penting ikuti saja. Banyak orang menggunakan filosofi air mengalir kayak sungai itu. Jadi kalau sudah ke bawah arus ya nggak usah disesali. Yep. Nggak usah banyak menyesal, jalani yang terbaik. Kata-kata terbaik ini susah-susah mudah tapi harus yang terbaik, harus bijak. Yeah. Jangan, ya boleh tidur tapi jangan ketiduran lama. Harus selalu berbuat, harus selalu berhitung, mendapatkan. Jadi seperti seusia Anda itu harus berbuat yang mendapatkan atau membuahkan, gitu. Saya juga seperti itu. Mungkin seusia saya nanti pensiun ya harus, kata-kata itu harus saya mencari-cari terus pensiun yang bijaksana itu seperti apa. Jangan ada moto pokoknya tetap produktif. Itu hanya mudah diucapkan tapi dilakoni ya. Yang penting jaga, mungkin untuk saya jaga kesehatan, jangan merepotkan yang masih hidup muda ya, jangan. Yang muda biar berkarya terus ya, kayak seusia sampean itu terus seperti itu. Tingkatkan selalu kapasitas dan kompetensi. Anda harus memiliki keahlian, walaupun keahlian itu nanti akan mengalir, Anda itu tertambat di hatinya seseorang bisa, tertambat di pekerjaan di instansi mana, itu selalulah berbuat yang terbaik. Jadi kata-kata terbaik itu merupakan pilihan yang harus dipilih yang terbaik, apa-apa yang terbaik itu saja. Siap. Itu pesan buat anda-anda yang PKL, dan saya aja yang melihat kalian optimis. Jadi kalian juga harus optimis, jangan pesimis, jangan kecil. Harus yakin. Saya itu terlalu yakin juga dengan bukan dengan diri saya yakin gitu. Ya pokoknya yakin, percaya, karena saya percaya juga Tuhan menciptakan kita itu sudah dengan rezekinya. Benar. Jadi jangan sampai aku nggak punya rezeki, aku nggak pokoknya yang positif aja. Jadi yang positif yang terbaik. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Satu lagi nih Pak, mohon maaf. Terakhir buat Dinas Kebudayaan deh, sebelum Bapak mau pensiun. Buat Dinas Kebudayaan. Untuk ke Dinas Kebudayaan Sleman, semoga selalu jaya, selalu pada visi dan misinya, selalu bisa mempertahankan, melestarikan sekaligus mengembangkan apa yang menjadi kebudayaan Sleman atau Yogyakarta. Dan tidak perlu khawatir dengan perubahan-perubahan, karena memang apa-apa sekarang itu motonya perubahan gitu. Jadi jangan alergi dengan perubahan gitu. Dan saya yakin kepada generasi muda untuk menerima tongkat estafet ya istilahnya. Saya percaya gitu aja. Apapun yang terjadi, monggo gitu. Kita tinggal menyambut, yang muda tinggal menyambut yang generasi selanjutnya. Dan saya nggak usah berandai-andai Bapak nanti jadi narasumber, wah nggak, itu kalian saja. Sama dulu pada saat saya membuat keputusan itu, saya selalu berhitung ya dengan tim saya, dengan diri saya. Jadi itu harus mendatangi, ya mungkin ada moto juga orang harus kepada orang-orang tua ya, monggo saja. Tergantung pada masalah. Ya benar. Ini kata-kata hari ini ya guys. Dan kedepannya buat Dinas Kebudayaan dan kita juga mungkin mengucapin terima kasih juga buat Bapak Arif Bowo Laksono
Bener kan Pak itu namanya? Ya, Soalnya saya suka belibet kalau ngomong. Okay. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya juga, dan mohon maaf juga kalau misalnya ada kesalahan kata dari saya atau dari teman-teman saya yang magang di sini. Mungkin saya mau berterima kasih banyak ke Bapak udah berbagi pengalaman dan cerita-cerita yang Bapak dapat selama ini. Mungkin buat teman-teman bisa tepuk tangan. Oke, bisa saya akhiri juga podcast Manusia Berbudaya. Bisa berbudaya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.